Selamat datang di channel Kokotomotif. Kali ini gue akan ngebahas mengenai beberapa cara untuk mengecek kondisi dari mobil bekas. Nah, jadi video kali ini memang ditujukan untuk teman-teman yang sedang berburu mobil bekas dan ingin mendapatkan kondisi terbaik. Jadi untuk pertama kali gue akan bagi beberapa bagian yang memang harus dicek untuk keseluruhan kondisi mobil. Jadi yang pertama mungkin gue akan bagi untuk part satu ini, gue akan ngebahas mengenai bagian depan dulu nih. Jadi bagian depan itu meliputi dari sisi eksterior dan juga sisi mesinnya. Nah, oke, pantengin terus. Jadi gue akan jelasin secara detail apa saja yang memang perlu teman-teman perhatikan ketika mengecek mobil bekas, ya. Oke, yuk kita cek aja langsung. Oke, nah ini gue udah langsung di bagian depan mobil. Jadi ini adalah mobil gue sebagai contohnya. Jadi teman-teman bisa lihat. Jadi untuk pertama kali kalau misalnya kita mengecek mobil bekas, tentunya kita melihat dari sisi eksterior dulu. Nah, dari sisi eksterior maksudnya apa sih? Pertama adalah dari kondisi bodi mobil. Nah, ini kita bagian depan dulu ya. Jadi untuk kondisi mobil, untuk bagian depan kita lihat nih pertama dari sisi catnya, apakah memang sudah kusam atau enggak. Kemudian juga kita lihat apakah memang ada lesung pipi atau enggak. Jadi cara ngeceknya begini, pertama dari sisi samping dulu, samping bagian depan kita lihat, oh oke, dalam kondisi baik atau enggak. Kalau misalnya dalam kondisi baik, kita lihat lagi. Cara ceknya adalah bodi ini pernah didempul atau enggak, adalah kita pakai kuku nih. Nah, jadi kita cek, kita ketuk-ketuk aja sedikit. Nah, kalau misalnya bunyi terdengar nyaring seperti ini, kedengaran nggak? Nah, kalau misalnya nyaring seperti ini, artinya bodi ini belum pernah didempul. Jadi ini masih plat. Nah, kemudian juga dari sisi bumper. Kita lihat nih, dari sisi bumper, apakah bumper ini gapnya bagaimana nih? Kalau misalnya gapnya masih seperti ini, masih rapat, nah itu berarti mobil ini belum pernah ada tabrakan ya. Tapi kalau misalnya bumper sudah renggang-renggang, itu berarti mobil tersebut memang pernah nabrak di bagian bumpernya dan terlepas ya. Biasanya kalau misalnya bumpernya ini renggang-renggang, kancingnya ini yang pada patah. Tapi sih ini nggak terlalu sulit, kita bisa langsung bawa ke bengkel body repair dan itu untuk dirapetin lagi juga gampang seperti itu. Nah, kemudian kita cek nih bagian bumper, bagian kap mesin, ya, dilihat apakah memang bodinya kaleng ataukah memang sudah pernah dempulan, ataukah lihat ada lesung pipi atau tidak. Jadi seperti itu. Kita lihat lagi. Nah, kemudian kita lihat dari bagian sampingnya juga sama. Nah, sama ya, kita ngeceknya seperti ini. Nah, kemudian kita lihat sebelum kita buka kap mesin, ya, kita harus perhatikan juga nih gap antara celah ini nih. Nih, kelihatan nggak? Nah, celah ini, lihat kiri dengan kanan. Kiri kanannya itu sama nggak sih? Nah, ini, kita lihat. Nah, kalau dia sama, artinya itu bagus. Tapi cuman kalau misalnya memang dia udah pernah tabrakan atau memang pernah kena di bagian depannya, tentunya kiri kanan biasanya nggak sama. Pasti ada garis yang nggak sama. Walaupun memang pernah diperbaiki, misalnya, gue pernah dapat mobil kiri kanannya kelihatannya sih nyaris sama ya. Jadi kalau dari sini nih, dari ujung sini dengan ujung kiri dengan kanannya itu sama. Tapi di sininya nih ada rada beda. Entah di sininya memang lebih rapet atau lebih renggang, jadi seperti itu. Jadi pasti ada gap bedanya deh. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri gitu. Nah, kalau ini kan sama ya, kiri dengan kanannya sama. Nah, kemudian kita lihat nih dari sisi kaca, ada retak gak? Ada retak, dan juga pernah lihat, mungkin kita bisa lihat dari sisi-sisi sini juga, apakah memang pernah ada congkelan atau enggak ya. Kemudian yang paling penting sih, kalau gue waktu itu pernah dapat mobil rembes terus, ternyata gue juga cek di sininya itu nih, bagian plastik ini renggang nih,
artinya dia pernah terjadi kecelakaan, kemudian dia perbaikin, tapi bagian sininya nggak bisa rapet. Akhirnya ketika hujan itu ada air yang masuk ke dalam kabin, jadinya ada kebocoran juga. Tapi kalau kita lihat dalam kasat mata itu sih harusnya, biasanya kita kalau beli mobil bekas, wah ini rengga, oh nggak apa-apa, ini kan cuma plastiknya doang, mungkin plastiknya patah. Tapi jangan diabaikan ya, menurut gue sih, untuk hal-hal seperti itu ya, kita mesti teliti juga. Tapi nanti kita sambil cek interiornya ya. Nah mungkin kiri kanan juga sama, jadi seperti itu. Nah kemudian kita langsung lanjut ke dalam kap mesin ya. Oke, selanjutnya adalah dari bagian kap mesin. Nah kita lihat ada apa saja di bagian kap mesin ini. Mungkin kita bisa lihat juga, pertama adalah tentunya kita harus mengecek nih bagian mesin. Nah bagian mesin ini apakah memang ada rembesan oli atau enggak, kita bisa teliti juga nih. Jadi dari silinder headnya, kemudian dari packing, antara packing knalpot ataupun juga packing di intake-nya, kita lihat deh. Pokoknya secara keseluruhan deh ya, bagian sisi mesin ataupun dari sisi transmisinya, kita lihat apakah memang ada rembesan oli atau tidak. Nah kalau misalnya ada rembesan oli, menurut gue sih ya gue nggak saranin ya untuk dibeli untuk mobil tersebut. Kenapa? Karena kalau udah ada rembesan oli artinya memang ada part-part yang memang perlu diganti. Jadi ketika lu misalnya beli mobil tersebut, ya lu masih ada PR juga gitu loh. Nah selanjutnya adalah bagian kap mesin. Nah kita lihat nih, kalau mobil baru itu biasanya ada tandanya, itu berupa silen nih. Pertama silennya ada di sini nih. Nah ini adalah silennya nih, silen standar pabrikan. Nah ini silen nih, jadi tuh kalau kita lihat tuh lembek kan. Nah ini adalah silen. Nah silen ini yang perlu teman-teman perhatikan nih. Jadi kalau misalnya mobil tersebut belum pernah tabrakan, silen ini pasti bagus, pasti bawaan pabrik nih seperti ini, kelihatan nggak? Nah bawaan pabrik tuh pasti bagus kayak gini nih, silennya rapi banget, rapi banget. Oke ya, jadi kayak gini nih silennya ya, kelihatan ya, ini silen. Nah kalau misal mobil tersebut memang pernah diperbaiki, artinya pernah terjadi tabrakan kemudian diperbaiki oleh bengkel body repair, nah silennya itu nggak mungkin bisa seperti ini, pasti ada, entah ada sidik jari ataupun memang bentuknya tidak bulat nih, tidak bulat kayak gini nih. Nah bentuknya tidak akan bisa bulat seperti ini. Jadi biasanya kalau teman-teman misalnya lihat mobil kemudian pas dibuka, oh ternyata silennya udah pada pernah disilet ulang, ya kita nggak saranin ya untuk dibeli. Tapi pilihan itu kembali lagi ke teman-teman yang sebagai pembeli ya. Kemudian kita lihat dari bagian pelang depan. Nah pelang depan ini kita harus cek nih, apakah memang ada keriting nggak. Nah biasanya kalau pengerjaan yang kalau memang pernah terjadi kecelakaan dan pengerjaan body repair itu nggak ahli, biasanya diperbaiki hanya diketok-ketok saja nih, diketok-ketok aja, kemudian pasti ada keriting-keriting sedikit. Nah kalau ini kan bagus nih, kalau bagus begini artinya list pelang ini belum pernah kena nih. Nah artinya apa, list pelang ini kan sebetulnya menjaga mesin ya kan. Nah di depannya ini ada radiator juga, artinya mobil ini belum pernah terjadi tabrakan yang parah gitu loh ya. Kemudian kita cek juga nih ke bagian sini ya, wah ini silennya digigit tikus nih tapi nggak apa-apa, kalau tikus ya mungkin masih wajar ya, kadang mobil kan memang pasti taruhnya di depan atau di garasi, kadang tikus tuh masuk. Nah kalau silen-silennya masih ada seperti ini ya, tuh lihat kanan kirinya, nah itu artinya mobil bagus nih, belum pernah di body repair. Nah kemudian selanjutnya adalah kita juga perlu lihat ini, di sini kan ada plat, nah di sini ada sambungan. Nah kalau misalnya sambungan itu biasanya pengelasan di pabrikan mobil itu cukup bagus ya pengelasannya bentuknya akan seperti ini. Nah bengkel body repair biasanya ya nggak bisa nih untuk ngelas seperti ini nih,
Nah jadi kalau misalnya memang, nah ini kan nggak, nah ini kan lasernya bagus ya. Jadi kalau misalnya memang mobil ini pernah diperbaiki di body repair, jadi biasanya lasannya ini nggak rapi. Lasannya nggak rapi seperti lasan-lasan ya pada manusia ya, maksudnya lasan yang memang dilakukan oleh manusia. Kalau ini kan mungkin dilakukan oleh robot atau apalah pokoknya dari pabrik seperti itu. Caranya juga berbeda ya. Nah dari sini mungkin kita lihat juga ke samping sini. Nah kalau samping sini tuh lihat ada lasan-lasan yang mencurigakan nggak? Nah kita lihat nih titik-titiknya kan ada nih, ya kan, titik ya kan. Kalau titiknya itu cukup bagus dan sama nih seperti ini, artinya itu bisa dijamin bahwa mobil tersebut belum pernah di repair, artinya masih standar bawaan pabrik seperti itu teman-teman ya. Oh tuh lihat. Nah kebetulan ini mobil gue sendiri, dan mobil gue sendiri memang belum pernah terjadi tabrakan sih ya, jangan sampai. Nah kita lihat. Oke, nah selanjutnya mungkin kita nyalain mesin nih ya. Selanjutnya kita nyalain mesin dulu ya. Selanjutnya kita mendengar kondisi mesin ya. Jadi mesin ini udah gue nyalain. Nah kita tinggal dengerin deh suaranya normal atau enggak. Nah jadi dalam kondisi normal ya mesin ini biasanya suaranya seperti ini teman-teman. Jadi kalau kita lihat memang kalau misalnya ada bunyi tak 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 gitu ya, bukan tak tak ya, tapi lebih ke cik 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 cik. Nah itu masih dalam taraf wajar sih. Kenapa? Karena untuk mobil-mobil keluaran terbaru rata-rata seperti ini nih injectionnya. Jadi nozzle di injectionnya ini yang bunyi. Jadi bukannya dari dalam mesin, tapi dari nozzle injectionnya yang bunyi, yang untuk menyemprotkan bahan bakar. Biasanya mobil-mobil keluaran terbaru bunyinya akan seperti ini. Nah, kalau misalnya bunyinya lebih kasar dari ini, lebih kencang dari ini, dan apalagi kalau digas bunyinya itu nggak hilang malah lebih besar lagi, nah teman-teman perlu curiga bahwa mobil tersebut dalam kondisi yang tidak bagus mesinnya ya. Kemudian juga lahar-lahar juga suaranya juga nggak ada kan di sini, suaranya semua halus. Jadi bisa dipastikan bahwa mobil ini aman. Jadi seperti itu. Nah, oke, kita lihat kabel-kabelnya apakah memang ada yang pernah sambungan atau tidak, pernah dibelek atau tidak ya, karena kabel-kabel juga penting nih. Kalau memang pernah dibelek-belek, maksudnya dibelek adalah pernah dikupas gitu, dikupas ya, entah apalah, mungkin pernah ada putus atau apa, ada korslet atau apa. Nah itu ya pilihan kembali lagi ke teman-teman sih ya, mau diambil atau enggak. Kalau saya sih tidak menyarankan untuk diambil. Kenapa? Karena kalau misalnya kabel itu pernah disambung oleh manusia, kita nggak tahu nih kualitas sambungannya bagaimana, apakah memang bagus atau tidak. Kalau memang dia bagus sih nggak apa-apa, tapi kalau misalnya tidak bagus ya kabel-kabel ini sangat riskan. Apalagi mobil sekarang juga dilengkapi semuanya elektronik. Kalau dia sekali korslet ya takutnya bisa menyebabkan ECU-nya juga korslet segala macam. Ujung-ujungnya adalah teman-teman mengeluarkan kocek yang cukup besar gitu ya. Kemudian dari bagian ABS, pengereman ya, sambung-sambungan rem apakah memang ada kebocoran atau tidak ya, perlu dicek. Biasanya kalau misalnya ada rembes-rembes gitu biasanya kotor nih dari ruang mesinnya, ada kotor deh, kusem pasti. Bukannya kalau ini kan masih kotoran debu normal ya, tapi kalau misalnya dia pernah dia ada rembes, itu biasanya kotornya itu benar-benar kusam dan debu numpuk semua di situ. Jadi seperti itu ya teman-teman. Oke, mungkin sekian untuk part 1 kali ini ya, untuk bagian depan. Mungkin kita akan lanjut ke part 2 di bagian samping dan juga belakang. Mungkin teman-teman bisa pantau di next video. Thank you.